Pendekatan pertama namanya apa? Dalam nama Bapa. Tepuk tangan untuk Tuhan yang Pendekatan hadir pertama malam tadi apa namanya? Pertanyaannya ini. 1, 2, 3. Lah Romo, kalau saya tetap sakit, terus bagaimana Romo? Tadi Romo bilang masa tua Anda tidak perlu merasa seperti orang nihilis itu loh. Tidak perlu seperti orang sia-sia. Anda harus semakin tua semakin manis. Loh Romo, kenyataannya kalau saya sakit terus piye? Nah ini yang mau Romo sampaikan. Romo tidak akan menjawab harus seperti apa. Tapi mari kita lihat orang-orang ini. Anda kenal 3 orang ini? Anda kenal? Tidak kenal. Ini namanya Chiara Corbello Petrillo. Chiara Corbella Petrillo. Ini Servus Dei, hamba Allah. Anda tahu kisahnya apa? Dia hamil sekali gugur. Tidak gugur sih, lahir, tapi kemudian anak yang dilahirkan itu sempat dibaptis lalu meninggal. Anak kedua juga demikian. Lahir, sempat dibaptis, meninggal. Anak ketiga tumbuh dengan normal. Yang kedua karena genetikanya tidak baik. Yang pertama. Yang ketiga ini normal, baik, lahir, tapi dia ada cancer. Dan kalau dia mau selamat harus diradiasi. Kalau diradiasi berarti calon anak itu yang masih baby akan gugur. Dia bilang saya tidak mau. Tuhan memberikan pada saya, Tuhan memberikan anak ini sebagai hadiah. Aku akan mempertahankannya apapun harganya. Yang terakhir kita baca bersama 1, 2, 3. Santo Yohanes Paulus II. Dia mengalami cancer. Dalam hidupnya berkali-kali diradiasi. Mengalami Parkinson, ada yang Parkinson di sini? Saya tadi memberkati 1, 2 orang, 3 orang yang Parkinson, bergejala Parkinson, ada. Dan juga aging, menua. Anda ingat ya, semakin beliau menua waktu itu, semakin susah untuk omong, semakin susah untuk berdiri, dan dia menangis. Tapi dia bilang apa? Aku setia sampai akhir. Sampai akhir dia tidak mundur dari papacy kan? Dia tidak pensiun dari paus, dia sampai akhir menyelesaikan tugasnya. Dan itu semua untuk kita. Semoga kita meninggal dunia nanti sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Amin. Setia sampai akhir. Mimpi Romo sebetulnya sederhana, sudah saya katakan berkali-kali. Saya ingin meninggal dengan memakai jubah ini. Ingin tetap di peti memakai jubah ini. Dan saya setiap kali ulang tahun, Romo membuat rekaman video. Halo Bapak Uskup, terima kasih sudah misa untuk saya dalam pemakaman ini. Terima kasih kepada pater provinsial saya. Terima kasih kepada yang gotong-gotong jenazah saya, maaf agak berat. Terima kasih. Saya buat video 2-3 menit mengucapkan selamat jalan. Tiap kali saya ulang tahun saya perbaharui videonya. Saya titipkan kepada pemimpin rumah superior. Supaya nanti kalau saya nggak tahu kan, kalau siapa tahu saya meninggal tiba-tiba, video itu harus diputar pada saat pemakaman saya. Anda akan tenggelam di dalam depresi, permasalahan, dan Anda tidak ketemu jalan keluarnya. Maka mulai hari ini katakan, Tuhan ajar aku untuk keluar melangkah. 1 tapak. 1 tapak. 1 tapak. Bisa kok. Misal, Anda cancer, amit-amit jabang bayi. Kalau Anda mengalami cancer saat ini, Anda katakan, Tuhan, saya mau belajar menerima sakitku dengan cara menulis buku harianku. Itu hal kecil yang bisa Anda lakukan. Tuhan, walaupun aku kanker, aku ingin mendoakan orang lain yang juga merasakan kanker yang sama. Aku ingin berkorban untuk mereka. Tulis niatmu. Tuhan, walaupun aku sekarang pinggangku tidak sebaik ketika aku muda, aku mau berjalan ke tetangga Tuhan. Aku mau memberkati tetanggaku, buat masakan, kirim ke tetangga. Kalau tetangganya menyenangkan, nanti tak kasih yang enak-enak. Kalau tetanggaku kurang menyenangkan Tuhan,
takei uyah sing oke. Enggak. Kasih yang baik kepada tetangga. Jadi Anda bisa buat selangkah kebaikan. Satu hari bahagiakan satu orang. Itu moto saya. Kalau tidak, Anda nanti akan tenggelam di dalam masalah. Oke, ulangi sama-sama Romo. Hari ini, mulai sekarang, saya mau membahagiakan satu orang. Satu orang. Ketakutanku tidak boleh mengalahkan cintaku pada Yesus. Ketakutanku tidak boleh mengalahkan harapanku dalam Yesus. Anda amini. Hanya dengan demikian kita bisa beroleh kesembuhan. Amin. Maka ketika Anda didoakan oleh frater suster, Anda jangan takut. Anda katakan, Yesus, aku serahkan semuanya padamu. Aku serahkan semuanya padamu. Amin. Nah, kita lihat yang lain. Ini bukti bahwa Yesus sungguh ingin dekat pada Anda. Next. Romo hanya ingin mengatakan, nanti kita akan merasakan kehadiran Tuhan yang senyatanya dalam rupa roti Ekaristi. Nanti kan ada adorasi nih. Dalam adorasi itu, kita melihat bukan hanya roti ini loh, bukan hanya roti biasa loh. Itu sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus hadir di situ. Itu sungguh-sungguh aku. Nah, ingat sabdanya, ini aku. Jangan takut. Makanya kita orang Katolik kumpul di sini malam ini untuk nyatakan Tuhan, di dalam Engkau tidak ada sakit penyakit yang bisa mengalahkan iman dan cintaku padamu. Amin. Amin. Di dalam Engkau Tuhan ada harapan. Amin. Amin. Dan Anda harus amini itu, saudara. Ini mujizat-mujizat yang terjadi yang paling baru dan sudah diteliti, sudah diakui oleh gereja. Semua mujizat Ekaristi sama, pasti golongan darahnya AB. Nah, ini kalau orang sudah menjadi tua dan semuanya menurun, godaannya adalah dia punya cara pandang nihilis. Nihilis itu dari kata nihil. Artinya apa nihil itu? Nol. Semuanya sia-sia. Ketika aku sudah tua, hanya penderitaan yang kurasakan. Aku tidak merasakan sukacita. Aku tinggal dengan menantu. Menantuku makan hati. Ada loh yang seperti itu, ada. Tapi tidak di ruangan ini. Di ruangan ini semuanya baik semuanya. Mertua sayang menantu, menantu sayang mertua. Nek bohong tanggunganmu dewe ya. Ini perspektif nihilis. Orang yang nihilis menganggap semuanya itu sia-sia. Jadi fokusnya itu penderitaan terus. Fokusnya itu kesia-siaan. Aku berjuang membesarkan anakku. Lihat anakku sekarang. Mereka pergi meninggalkan aku gak diperhatikan. Gak ada di ruangan ini. Di luar. Ya toh? Betul? Aduh, angel lele ngapusi kok ketara. Next, itu perspektif nihilis yang pertama. Yang kedua, tapi apakah betul? Woi. Ternyata ada perspektif lain saudari-saudaraku. Perspektif lain itu mengatakan semakin tua justru sebetulnya punya kesempatan untuk semakin fit. Yang usianya sudah 50 tahun ke atas, silakan berdiri. Kita baca 1, 2, 3. Menjadi tua dan sakit gitu ya, sama-sama. 1, 2, 3. Menjadi tua itu kepastian. Siapa di sini yang tidak menjadi tua? Ada? Ada. Walaupun sudah tua, memang zaman sekarang teknologi begitu maju. Bisa ditarik sana, tarik sini. Saya lihat mama-mama kalau dandan itu luar biasa, semua ditarik, dilakban.
Supaya kencang dan bisa dirias. Anda tahu mama pernah, namanya kalau tidak salah facelift ya. Mengangkat wajah itu ya, jadi ditarik supaya kerut-kerutnya hilang. Suntik botok, suntik macam-macam, supaya semuanya tampak muda dan kencang kembali. Tapi jeroannya sama. Kamu mau tampil mulus kencang, tapi kalau pagi ya bangun pinggang sudah mulai terasa, betul? Yang sudah betul merasakan kemunduran fisik bilang haleluya. Banyak sekali. Itu loh, ada cerita tentang itu. Ada cerita nenek-nenek naik bus kota. Naik bus kota itu membayar. Dia lihat orang yang pakai celana panjang bayarnya 1.000. Anak sekolah pakai celana pendek bayarnya 500. Lalu dia kasih kondekturnya cuma 200 rupiah. Nyoh 200, loh kok 200 nek? 1.000 orang dewasa. Loh saya tuh nggak pakai celana ya. Dan pada akhirnya Romo ingin katakan, malam hari ini, malam kerahiman. Ini yang terakhir, malam hari ini, malam kerahiman. Pintu kerahiman ilahi akan dibuka bagi Anda. Ketika Yesus hadir dalam sakramen Ekaristi, jantung hatinya dibuka untuk kita semua. Amin. Maka Anda yang penat, Anda yang punya masalah, Anda yang punya pergumulan, Anda yang punya sakit penyakit, malam hari ini Anda bersandar pada Yesus. Dan dengan bersandar pada Yesus, Anda doakan satu kalimat yang sangat terkenal ini. Yesus, Engkaulah andalanku. Yesus, Engkaulah andalanku. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan terakhir kalinya 1, 2, 3. Hanya pada Yesus kita berharap, kita berserah. Tuhan sayang padamu. Sakramentali gereja ada banyak. Sakramen gereja ada berapa? 7. Sakramentali itu adalah tanda yang seperti sakramen. Dia menghadirkan kuasa Allah. Jadi, sebelum Anda pulang, Romo ingin memberkati Anda dengan sakramentali yang amat powerful. Air suci. Air suci ini kalau kena bibir Anda, gak usah dicicip, asin. Karena di dalamnya ada garam berkat, lalu juga dicelupkan dengan lilin Paskah, karena ini diambil dari gereja. Kita yakin percaya ketika Anda diurapi. Lalu yang kedua, Santo Louis Martin. Ini kalau tadi seorang mama, ini seorang papa. Ini papanya dari Santa Teresia Lisieux. Beliau baru saja dikanonisasi oleh Vatikan, diangkat menjadi santo, pelindung para papa. Yang papa angkat tangan, yang punya anugerah menjadi ayah angkat tangan. Tinggi, 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 tinggi. Tinggi, yang sudah menjadi ayah tinggi, tinggi, tinggi. Saya rindu dari Surabaya, ada santo-santo dari yang kumpul di sini. Kita lihat, saling melihat, papa-papa berdiri, papa-papa berdiri. Anda punya karunia luar biasa, Anda menghadirkan kehidupan luar biasa. Papa-papa, wah kita beri tepuk tangan untuk ayah-ayah yang hebat ini. Jangan duduk dulu, saya mau kasih tahu. Mengapa beliau diangkat menjadi santo? Karena sebagai ayah, hidupnya susah sekali. Karena apa? Karena ada penyakit, ada perjuangan, pergulatan ekonomi, tapi dia setia. Sampai menghantarkan anaknya satu orang menjadi santa yang sangat terkenal. Santa Teresia kecil, Santa Teresia dari Lisieux. Para ayah, saya harap Anda mendidik anak-anak Anda untuk menjadi seorang kudus, menjadi seorang santo, dan menjadi seorang santa. Amin. Ingin para bapak? Bapak, kok meneng aja loh? Bapak ingin anaknya jadi santo dan santa? Ingin? Ibu-ibu mbok meneng dulu wong yang ditanya bapak-bapak. Bapak-bapak pengen anaknya jadi santo dan santa? Pengen. Semoga demikian terjadi pada Anda. Amin. Silakan duduk. Tepuk tangan sekali lagi untuk halo yang di atas.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa Surgawi, saya melihat umat-Mu yang hadir di sini seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran sungai kehidupan. Mereka punya iman percaya yang begitu besar. Dan semoga air kehidupan, air iman ini menunjukkan kuat kuasa. Supaya yang sakit sekali lagi mendapatkan kesegaran. Yang kesulitan dengan hidupnya mendapatkan pertolongan. Tuhan, kalau Kau tutup semua pintu, Bunda Maria pasti akan buka jendela. Maka Tuhan, semoga Bunda Maria malam ini ingat pada kami juga. Semoga Bunda Maria ingat buka jendela untuk kami semua malam hari ini. Ketika air suci ini Tuhan mengenai umat-Mu, semoga rahmat demi rahmat, karunia demi karunia diturunkan, dicurahkan berlimpah-limpah atas mereka semua, agar dengan iman percaya kami sungguh bisa mengatakan, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Terima kasih untuk semua salib kami, terima kasih untuk penyakit kami, terima kasih untuk masalah-masalah kami. Ketika Kau tutup semua pintu Tuhan, Ibu Maria pasti buka jendela kecil supaya kami bisa masuk. Maka Ibu Maria, lihatlah air mata banyak umat-Mu ini. Lihatlah kesusahan bapak-bapak, para ayah yang khawatir. Lihatlah kesusahan anak-anak yang banyak dimarahi bapaknya, dimarahi ibunya, yang banyak kecewa dengan masa depannya. Pendekatan pertama namanya apa? Pendekatan pertama tadi apa namanya? Nihilis. Pendekatan kedua aksiologis, pendekatan nilai. Ya, nah, ini contohnya. Sekarang yang ibu-ibu berdiri dulu, 50 ke atas. 50 ke atas berdiri dulu. Luar biasa, berdiri, 50 ke atas yang masih kuat berdiri. Suster berdiri, suster udah berapa? 50 belum? Berdiri, ya siap ya. Kita lihat slide berikutnya. Suster, coba suster, tunjukkan suster. Kamera, kasih suster. Apakah ibu-ibu fit seperti ini? Tidak? Tidak? Ini orang-orang yang terjebak dalam pemikiran nihilis tadi. Walaupun tidak fit, Anda harus mengatakan, saya fit, saya elegan. 1, 2, 3. Tunjukkan ototmu. 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk ibu-ibu hebat ini. Suster, saya ingin dengar suster. Iya, sini dong suster Brigita. Brigita apa? Suster siapa namanya? Hah? Virgo, suster Virgo menghadap umat sebentar. Katakan afirmasi ini suster. Saya fit, saya elegan. Saya fit, saya elegan. Anda ketika menjadi tua, hormon-hormon semakin kacau karena semuanya menurun. Ibu-ibu halo? Ibu-ibu halo? Maka nanti ketika hosti suci dihadirkan di sini, itu bukan lagi roti biasa. Itu siapa? Itu siapa? Orang Katolik sering gak percaya itu. Maka saya harap malam ini Anda terbuka matanya, supaya Anda mendengarkan firman Tuhan itu. Ini aku, jangan takut. Amin. Amin. Next, kita lihat lagi. Kita baca sama-sama kutipan dari Santa Faustina Kowalska. 1, 2, 3. Malam hari ini kita akan hadirkan sakramen Ekaristi itu. Supaya kita punya tempat di mana kita bisa beristirahat. Mungkin Anda penat dengan hidup Anda. Anda mungkin bergumul dengan banyak masalah. Tapi malam hari ini ketika Anda adorasi melihat sakramen Maha Kudus, Anda katakan dari kedalaman hati Anda, Tuhan, tidak ada ketakutan di depanmu. Tidak ada kecemasan di depanmu. Tidak ada ilalang di depanmu. Semuanya gandum. Amin.
Anda mau disembuhkan? Anda mau sungguh disembuhkan? Berserah. Berserah. Masalah sembuh enggak sembuh itu urusan belakang. Tapi yang paling penting batinmu dipulihkan. Imanmu dikembalikan. Cintamu pada Yesus tambah membara. Amin. Kita enggak boleh nuntut kalau kita minta. Kita boleh minta, Tuhan aku ingin sembuh. Tapi Anda tidak boleh menuntut. Dalam bahasa Yunani, ego eimi. Ini aku adalah kalimat yang menurut Raymond Brown, seorang ahli kitab suci, menjadi salah satu kalimat pokok dalam kitab suci. Karena di dalam kata-kata ini, I am, ini aku, selalu dibarengi dengan kata jangan takut. Jangan takut, ini aku. Aku itu siapa? Yang bicara siapa? Oh ya bukan hanya Tuhan Yesus, dari awal mula-mula, pertama kali dia keluar sabda ini, di dalam kitab Keluaran Tuhan berbicara dengan Musa dalam semak api yang berapi tapi tidak hangus terbakar. Ingat kisah itu? Ingat kisah itu? Ada semak belukar, dia mengeluarkan api tapi tidak terbakar hangus. Luar biasa. Ya ini, Allah menyatakan dirinya, ini aku adalah aku. Esher, Eyeh, Esher, Eyeh. Bahasa Ibraninya, I am. Aku adalah aku. Jadi ini kalimat ilahi. Malam hari ini kita akan dengar itu ya. Apa maksudnya? Tapi kita skip dulu. Next. Kita baca 1, 2, 3. Menjadi tua dan sakit gitu ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Menjadi tua itu kepastian. Siapa di sini yang tidak menjadi tua? Ada? Ada. Walaupun sudah tua, memang zaman sekarang teknologi begitu maju. Bisa ditarik sana, tarik sini. Saya lihat mama-mama kalau dandan itu luar biasa. Semua ditarik, dilakban. Sambil ketawa kayak gini. Jadi semua teladan para kudus mengajarkan pada kita untuk tetap setia, tabah, percaya. Amin. Next, Romo akan cepat saja, waktu saya tidak banyak. Ini sudah saya ceritakan tadi. Ini anaknya, Francisco. Next. Romo ingin mengatakan Anda punya cara pandang dua. Tadi nihilisme, yang semuanya sia-sia, itu cara pandang ilalang. Apa-apa yang dilihat semuanya masalah. Ilalang, 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 ilalang. Ingat, cara pandang ilalang akan menambah sakit dan penyakit Anda. Amin? Ya jangan. Kalau Anda banyak pikiran, Anda banyak sekali pergumulan, Anda hanya mampu melihat masalah dan masalah dan masalah, Anda akan tambah sakit saudari-saudara. Camkan itu. Lalu apa yang harus kita pakai Romo? Cara pandang gandum. Cara pandang gandum itu apa? Ya di tengah-tengah ilalang tadi masih ada gandum yang menjadi berkat. Dan Tuhan katakanlah dalam perumpamaan tentang gandum dan ilalang, keduanya akan tumbuh sampai akhir zaman. Masalahnya Anda mau pilih yang mana? Anda mau lihat masalahnya? Atau Anda mau hitung berkat Tuhan lewat gandum-gandum yang diberikan dalam hidup Anda. Itu pilihan Anda. Malam ini katakan sama-sama Romo. Saya, yuk yang mantap, saya, tepuk, saya mau punya cara pikir gandum. Aku sayang sekali. Nah itu yang berdiri-berdiri, kantongnya udah gede-gede, silakan duduk. Nah, biasanya kita ketika usianya makin tinggi, usianya makin mapan, kita bisa makan apa saja yang kita inginkan tanpa kendali. Betul? Gak usah jauh-jauh, Anda sedang melihat sampelnya. Tadi pagi Romo misa tahu nggak sama suster-suster MASF. Di dekat Rungkut situ. Mereka punya penitipan daycare untuk anak-anak. Begitu Romo masuk, satu anak namanya Gabriel ini, you tahu apa yang dia katakan? Susu,
gendut sekali kamu. Wayan tak jita bocah ini. Mungkin dia nggak tahu saya pastor ya, dia nggak tahu saya Romo. Saya masih sabar-sabar itu. Tadi pagi baru kejadian tadi pagi. Iya, susuk makannya kebanyakan. Iya, susuk gendut sekali. Mirip itu susuk, mirip yang pemimpin Korea Utara. Namanya Kim Jong. Weh, pengen tak pites bocah. Iya, Anda lihat sebetulnya semakin kita tua, sebetulnya kita punya kesempatan untuk fit, betul tidak? Karena waktunya tersedia banyak, kesempatannya tersedia banyak. Dan ini pendekatan yang lain, namanya pendekatan aksiologis. Aksiologis itu apa? Dia melihat kebaikan di tengah keburukan. Aksiologis dari kata aksio, artinya nilai, dia melihat value-nya. Dia melihat nilai yang baik di balik. Nanti Anda seperti cerita anak kecil yang yang saya sering ceritakan itu. Anak kecil, dia novena 3 kali Salam Maria, novena Hati Kudus Yesus, pengen minta sepeda, Anda tahu ceritanya toh? Dia pengen minta sepeda berkali-kali novena nggak dikabulkan, akhirnya dia mendem, dia marah, dia ambil patung Bunda Maria, dibawa ke loteng, ke lantai 2, mau dijatuhkan, sebelum dijatuhkan dari lantai 2 dia bilang sama Tuhan Yesus di atas, Tuhan Yesus, kalau engkau masih mau melihat ibumu dalam keadaan utuh, berikan aku sepeda. Kita kalau menuntut Tuhan kita kayak anak kecil itu. Iman kita bukan iman anak-anak lagi. Oke? Iman kita iman yang membebaskan Tuhan, suka-sukamu Tuhan buat apa atasku. Jadi kalau Romo bertanya, nanti Anda kalau setuju cukup menggumam. Gitu ya. Bapak-bapak, siapa yang setuju bahwa semakin istri Anda bertambah usia, ketika hormonnya semakin menurun, dia justru makin cerewet. Oh, enggak banyak ya, enggak banyak. Bapak-bapak, saya tanya sekali lagi, bapak-bapak, lepaskan ketakutan Anda. Yang di atas Romo belum dengar suaranya. Yang merasa istri Anda makin tua, makin cerewet, ibu-ibu Anda boleh berkata-kata. Yang merasa suami Anda semakin tua, semakin menuntut, semakin cerewet, bilang, oh ibu-ibu benar. Saudari-saudara, padahal kita semakin tua mestinya semakin elegan. Kita harus semakin fit, karena punya banyak kesempatan, punya banyak waktu. Tapi harusnya juga semakin elegan. Elegan itu apa? Kata-katanya baik, pikirannya baik, tindakannya baik dan memberkati. Pikiran tidak dikuasai oleh kecemasan dan ketakutan. Aku sesok mati piye yo? Alah, gari ditulis loh. Dipersiapkan. Saya nanti kalau meninggal maunya bagaimana? Mau didandan ala rockstar misalnya. Pakai rok mini meninggalnya. Boleh tulis. Misalnya ya toh. Nah, Anda tidak perlu cemas dengan banyak hal, Anda bisa mempersiapkan kematian Anda dengan baik. Amin. Mau cepat tau kok wis amin ini. Itu loh maksud Romo. Anda boleh angkat tangan, Romo ingin lihat. Tepuk tangan untuk Tuhan yang hadir malam ini. Ingat pesan Romo, pulang kita pakai cara pandang gandum. Pulang kita pakai cara pandang gandum apa ilalang? Tenan. Bisa. Ya udah kalau bisa coba pegang hidung temannya bilang ayo gandum. Tenanan toh, dicekel tenan toh. Yuk kita doa dulu yuk. Saya nggak bilang langsung ya, mungkin Tuhan mendidikmu dalam proses. Injil Markus bab 7 tentang perempuan Sirofenisia yang berjumpa dengan Yesus dan minta supaya anaknya disembuhkan. Perempuan ini perempuan ini tidak malu-malu untuk datang pada Yesus. Walaupun dia bukan seorang Israel, dia
Dia seorang perempuan Yunani dari Sirofenisia yang dianggap kafir pada zaman itu. Cinta dan kekhawatirannya karena anaknya yang sakit ini membuat dia berani berhadapan dengan Yesus dan bahkan beradu argumen. Yesus menguji iman si perempuan ini. Yesus berkata, "Hei wanita, tidak baik memberikan roti kepada anjing." Lalu apa respon si ibu ini? Si perempuan Sirofenisia ini tetap datang pada Yesus. Dia tahu Yesus sedang tanda petik menyindirnya karena dia bukan orang Israel. Dia bilang, bahkan Tuhan, anjing pun makan dari remah-remah meja anak-anak. Luar biasa. Ketika dia tampaknya ditolak, dia tidak kecewa. Ketika tampaknya Tuhan mendiamkan dia tidak leprok menyerah, tidak. Si perempuan ini dengan persisten, dengan konsisten juga dia datang kepada Yesus, dia tidak patah arang. Dia katakan, "Tuhan, bahkan anjing pun makan dari remah-remah yang jatuh." Saya pikir ini butuh iman sebesar ini untuk keluar dari kekecewaan itu dan hidup kita. Dan kita tidak berpikir serius tentang Allah. Kita tidak mulai berpikir serius tentang dosa. Kita mulai tidak berpikir serius tentang kasih, tentang pengampunan. Mungkin ada benarnya kata Father Mike ini. Kalau kita melihat struktur kekecewaan, biasanya kalau kita melihat diri yang sedang kecewa, di sana terjadi dialog dengan hati kita sendiri. Kok aku begini ya? Kok aku begitu ya? Apalagi kalau kekecewaan kita berkaitan dengan relasi. Apalagi kalau kekecewaan kita berkaitan dengan urusan-urusan finansial. Kok aku salah mengambil langkah ini ya? Kok aku salah berjumpa dengan orang itu ya? Kok aku salah membuat pilihan-pilihan ini ya? Selalu ada dialog seperti menyalahkan diri sendiri, menyesal dengan diri sendiri. Dan anehnya dialog dengan diri sendiri itulah yang memenuhi isi kepala kita, bukan? Ketika kita sedang kecewa-kecewanya. Bahkan ketika Anda dikecewakan oleh orang lain, Anda sering-sering berpikir bukan hanya tentang dia yang mengecewakan Anda, tapi Anda akan lebih masuk ke dalam dan menyalahkan diri sendiri. Sekali lagi, ya karena kita bukan malaikat mungkin. Kita terlalu serius memikirkan diri sendiri. Nah, mungkin ini baik untuk kita renungkan teman-teman, karena kalau kita ingat kisah Musa ketika dia sudah hampir sampai di tanah terjanji, ketika dia sudah tinggal sedikit lagi, sudah berapa puluh tahun bersama bangsa Israel. 100 tahun engkau hidup, 100 tahun engkau akan dikecewakan. Ada begitu banyak alasan untuk menjadi kecewa, mengeluh dengan banyak hal, menyesali pilihan-pilihan yang tidak bijaksana. Tapi ada 1001 alasan juga untuk datang pada Yesus. Ada 1001 alasan juga untuk boleh percaya pada Dia, bahkan ketika kita merasa bahwa Allah sedang mendiamkan kita dan mengecewakan kita, sedang menguji kita. Pegang sabdanya hari ini. Pegang sabdanya. Datanglah padaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan padamu. Kita pegang, kita klaim kembali sabdanya hari ini. Supaya kita belajar keluar dari kekhawatiran hidup. Kita belajar keluar untuk tidak berfokus pada aku, dan aku. Kita datang pada Dia. Kita geser fokus kita dari diri kita kepada Yesus yang mencintai kita. Kita doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pandangan kami begitu sempit Tuhan. Pandangan kami kadang tertutup oleh otak kami yang cuma 1-2 kilo ini Tuhan. Pandangan kami kadang tidak seluas pandangan-Mu. Kadang-kadang kami sulit mengerti mengapa banyak hal yang mengecewakan hidup kami. Atau banyak hal yang membuat kami mengecewakan orang lain. Di dalam semua itu Tuhan ajar kami untuk berdamai.
Ajar kami untuk datang padamu saat kami merasa kecewa dan patah hati. Kami yakin percaya Tuhan selalu ada hal-hal baik yang Kau sediakan. Sama juga terjadi ketika kita kecewa, jangan-jangan kita terlalu banyak berfokus pada diri sendiri lalu kita lupa relasi kita dengan Allah yang menyembuhkan. Relasi kita dengan Allah yang menguatkan perjalanan hidup. Maka pesan saya padamu teman-teman, pesan singkat saja, mari kita klaim sabda Tuhan. Ketika kita kecewa, Tuhan tidak minta pertama-tama kita berdialog dengan diri sendiri terus gitu ya, menyesali diri, menyesali perjumpaan dengan orang lain yang mengecewakan kita, menyesali banyak pilihan-pilihan hidup. Anda tidak akan bisa terbang tinggi. Apa yang Tuhan katakan pada orang yang kecewa? Datanglah padaku, hai kalian yang berbeban berat. Datanglah padaku kalian yang letih lesu. Pikulah kuk yang kupasang, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Sapaan Tuhan untuk datang kepadanya, mengajakmu untuk keluar dari diri sendiri. Mengajakmu keluar untuk dari ego. Mengajakmu keluar dari pikiran-pikiran yang hanya berpusat pada masalah. No, stop. Katakan cukup. Katakan cukup. Saatnya Anda datang pada Yesus. Saatnya Anda berjumpa secara pribadi dengan Dia. Saatnya sekarang ini Anda katakan, Tuhan, aku mungkin punya masalah. Aku mungkin punya begitu banyak beban. Tuhan, mungkin aku menyimpan banyak rasa kecewa. Tapi aku yakin dan percaya di dalam Engkau semua akan menjadi baik. Datanglah padaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberi kelegaan padamu. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mengalami ini. Apalagi kalau Anda begitu kerap dikecewakan, mungkin bukan hanya sedikit hati yang mati rasa, tapi mungkin separuh hati itu mati rasa. Tapi bagaimanapun teman-teman, kalau Tuhan berkarya dalam segala sesuatu, bukankah Dia juga berkarya dalam hal-hal yang bagi kita kurang mengenakan? Maka pagi ini saya undang Anda untuk bertanya, kira-kira kalau kita merasa kecewa dengan hidup, kalau kita merasa hidup kita sedang tidak baik-baik saja, atau ketika kita merasa begitu tertekan karena seolah-olah kita hidup bukan untuk bahagia, kira-kira apa sabda Tuhan yang mau disampaikan pada Anda dalam hidup ini? Mungkin teman-teman Anda yang pernah mengikuti kanalnya Father Mike dari USA itu pernah mendengar kisah ini. Rupa-rupanya seringkali kita tidak sadar bahwa kita berpikir terlalu serius tentang diri kita. Paus Benediktus ke-16 itu punya kutipan yang sangat indah. Para malaikat itu bisa terbang karena tidak terlalu serius memikirkan diri mereka sendiri. Sementara kita di dunia ini seringkali berpikir tentang aku, dan aku sampai kita itu berbeban berat dengan aku dan gampang kecewa, gampang patah hati, lalu kita lupa untuk terbang karena badan kita menjadi begitu berat. Kadang-kadang kita tidak bisa terbang seperti malaikat, kita tidak bisa enteng pikiran dan hatinya karena kita berpikir terlalu serius tentang diri kita.